Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda. Dalam video pembelajaran fisika kali ini akan membahas penyelesaian soal kompetensi gaya gesek atau friction. Bagian yang pertama, soal nomor 1 sampai nomor 8. Ayo pintar belajar fisika, go. Soal gaya gesek yang nomor 1. Ada 4 buah benda seperti pada gambar di bawah ini: pisang, buku, bola basket, dan mangga, yang akan dimasukkan di dalam keranjang kemudian ditarik dengan gaya F. Keranjang ditarik dengan gaya 30 Newton pada bidang datar yang kasar, koefisien geseknya mu sama dengan 0,4. Agar keranjang tersebut tepat akan bergerak, massa keranjang diabaikan, maka benda yang harus dimasukkan ke dalam keranjang adalah titik-titik. A. Buku dan bola basket. B. Pisang dan bola basket. C. Buku dan mangga. D. Pisang dan buku. E. Mangga dan pisang. Berdasarkan dari hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, dengan yang mana pada keranjang tadi ditarik dengan gaya F dan kemudian ada gesekan F kecil yang selalu melawan daripada gaya tariknya, jumlahnya sama dengan 0. Sehingga F min F kecil sama dengan 0, F sama dengan F gesek sama dengan mu mg, 30 sama dengan 0,4 kali M kali 10, maka M sama dengan 30 dibagi 4, hasilnya 7,5 kg. Jadi benda yang harus dimasukkan ke dalam keranjang tersebut adalah pisang dan bola basket. Mana pisang 4 kg, bola basketnya adalah 3,5 kg. Jumlahnya 7,5 kg. Jawabannya adalah B. Soal gaya gesek yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Balok meluncur di bidang miring yang kasar dengan koefisien gesekannya adalah 0,4. Jika G 10 meter sekon pangkat min 2, maka kecepatan balok saat menyentuh dasar bidang miring tadi adalah titik-titik, dan inilah gambar bidang miringnya yang di atasnya terdapat balok yang nantinya akan meluncur dengan pilihan jawabannya adalah A 2 akar 5 meter sekon pangkat min 1, B 2 akar 7 meter sekon pangkat min 1, C 2 akar 14 meter sekon pangkat min 1, D 2 akar 19 meter sekon pangkat min 1, dan E 2 akar 23 meter sekon pangkat min 1. Terlebih dahulu kita gambarkan gaya yang bekerja pada balok tersebut yang berada di atas bidang miring, yaitu meluncur karena mg sin theta, kemudian dilawan oleh gaya gesek yang besarnya F kecil mu mg cos theta. Mg cos theta itu adalah gaya normalnya, dan nanti balok akan bergerak ke bawah dengan percepatan A. Tinggi bidang miringnya adalah 6 meter, kemudian horizontalnya 8 meter, berarti sisi miringnya adalah 10 cm dengan menggunakan dalil Pythagoras. Sigma F sama dengan M kali A. Mg sin theta min mu mg cos theta sama dengan M kali A. M saling menghapuskan sehingga tinggal G sin theta min mu G cos theta sama dengan A. 10 kali 0,6
min 0,4 kali 10 kali 0,8 untuk cos tetanya sama dengan A, maka 6 min 3,2 sama dengan A sama dengan 2,8 meter sekon pangkat min 2. Dengan menggunakan konsep GLBB, persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, maka akan kita ketemukan berapa kecepatan akhirnya. Kecepatan awalnya di puncak adalah 0, sehingga 0 plus 2 kali 2,8 kali 10 sama dengan 56. Maka VT sama dengan akar 56, sama dengan 2 akar 14 meter sekon pangkat min 1. Jawabannya adalah C. Soal gaya gesek nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Sebuah balok kayu berada pada bidang miring, kasar ditarik dengan gaya 200 Newton. Jika massa baloknya adalah 18 kg dan percepatan 3 meter sekon pangkat min 2 yang terjadi, maka gaya gesekan yang dialami balok terhadap bidang miring adalah titik-titik. Ini adalah dari dasar, kemudian ditarik dengan gaya F, sudut kemiringannya adalah 30 derajat, A 180 Newton, B 126 Newton, C 90 Newton, D 56 Newton, dan E 54 Newton. Kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja, yaitu ada gaya gesek, kemudian dari gaya gesek ini kemudian ada gaya melawan F yang lainnya adalah mg sin 30 derajat, dan balok akan bergerak ke atas dengan percepatan A. Berarti kita gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. F yang bekerja pada balok adalah F besar, F gesek, dan mg sin 30 derajat, sehingga F min mg sin 30 derajat min F kecil sama dengan MA. 200 min 18 kali 10 kali 0,5 min F sama dengan 18 kali 3. 200 min 90 min F sama dengan 54, maka F sama dengan 110 dikurang 54, hasilnya 56 Newton. Jawabannya adalah D. Selanjutnya untuk soal gaya gesek nomor 4. Dari gambar di bawah ini, jika diketahui M1 4 kg, M2 6 kg, cos theta 4/5 dan mu k sama dengan 0,5, maka besarnya percepatan sistem adalah titik A1 meter sekon pangkat min 2, B2, C3, D4, E5 meter sekon pangkat min 2. Nah, ini adalah bidang miringnya yang terdapat 2 buah balok dilengkapi dengan sebuah katrol masing-masing M1 dan M2. Kita lakukan penyelesaian. Untuk yang perhatikan pada M1, dia akan ditarik oleh mg sin theta ke bawah dan ditarik ke atas oleh tali dengan tegangan T, dilawan oleh gaya gesek ke bawah dan bergerak ke atas dengan percepatan A. Berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, maka ada 3 gaya bekerja, T, mg sin theta, dan F. T min M1G sin theta min mu K M1G cos theta sama dengan M1 kali A. Cos theta 4/5, maka sin theta-nya adalah 3/5. T min 4 kali 10 kali 3/5 min 0,5 kali 4 kali 10 kali 4/5 sama dengan 4A. T sama dengan 40 plus 4A. Kita dapatkan persamaan 1. Kemudian kita melihat pada benda yang M2. Benda M2 ini punya berat yang arahnya ke gravitasi, yaitu W2 atau M2G. Kemudian M2G ini yang menyebabkan M1 bergerak ke atas
dan M2 ini bergerak ke bawah dengan percepatan A dan dilawan oleh tali dengan tegangan tali T. Percepatan arahnya ke bawah A. Dengan menggunakan konsep yang sama, sigma F sama dengan M kali A, M2G min T sama dengan M2 kali A. M kali 10 min T sama dengan 6A, T sama dengan 60 min 6A, kita dapatkan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita persamakan. Persamaan 1 40 plus 4A, persamaan 2 60 min 6A. Maka 10A sama dengan 20, sehingga A sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter sekon pangkat min 2. Jawabannya adalah B. Soal gaya gesek nomor 5. Perhatikan gambar. Sebuah balok mula-mula diam, lalu ditarik dengan gaya F ke atas sejajar bidang miringnya. Massa balok 8 kg, koefisien gesekannya adalah μk 0,5 dan sudut kemiringannya θ adalah 45 derajat. Agar balok tepat akan bergerak ke atas, besar gaya F harus besar titik-titik. Perhatikan pada gambarnya. A 40, B 60, C 60 akar 2, D 80, E 80 akar 2 Newton. Pertama kali kita lukiskan lagi gaya yang bekerja pada balok tersebut. Ada F besar ke atas, dilawan oleh mg sin theta ke bawah, dan F geseknya juga ke bawah. Karena akan bergerak, maka berlaku hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. F min mg sin 45 derajat min F kecil sama dengan 0. F min mg sin 45 derajat min μk mg cos 45 derajat sama dengan 0. F min 8 kali 10 kali setengah akar 2 min 0,5 kali 8 kali 10 kali setengah akar 2 sama dengan 0. F min 40 akar 2 min 20 akar 2 sama dengan 0. Maka F sama dengan 60 akar 2 Newton. Jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk soal gaya gesek nomor 6. Berat A 100 Newton, B 200 Newton. Koefisien gesek antara A dan B 0,25. Jika koefisien gesek B dengan lantai 0,5, maka besarnya gaya F tepat saat B akan bergerak adalah titik-titik. A 91, B 100, C 175, D 266,7, dan E 300 dalam satuan Newton semuanya. Nah, ini ada A dan B. B berada di bidang lantai, A berada di atas bidang benda B, ditarik dengan gaya F, dihubungkan dengan tali ke dinding. Maka kita logiskan dulu gaya-gaya yang bekerja. Ada gaya gesek antara A dan B adalah F1, antara B dan lantai adalah F2, kemudian gaya normal B terhadap AN1, gaya normal B terhadap lantai terhadap B dan A adalah N2. Sigma F sama dengan 0. F sama dengan F1 plus F2 sama dengan 0,25 kali N1 plus 0,5 kali N2 sama dengan 0,25 kali MAG plus 0,5 kali MA plus MB kali G. 0,25 kali 100 plus 0,5 kali 10 plus 20 kali 10 sama dengan 25 plus 150 sama dengan 175. Soal gaya gesek nomor 7. Sebuah balok bermassa 1 kg meluncur pada bidang miring kasar dari keadaan diam seperti gambar. Setelah menempuh jarak 3,75 meter, kecepatan balok 7,5 meter sekon pangkat min 1.
Diketahui G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, mu K 3/16, dan tang theta sama dengan 3/4, maka besar gaya tahan F agar balok berhenti tepat di kaki bidang miring adalah A 3,75, B 5,75, C 7,50, D 9,25, E 12,00 Newton. Ini adalah benda yang berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan theta. Dari data yang ada, maka kita selesaikan dengan menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. 7,5 kuadrat sama dengan 0 plus 2 kali A kali 3,75. 7,5 kuadrat sama dengan 7,5A, maka A-nya adalah 7,5 meter sekon pangkat min 2. Dan selanjutnya kita gunakan sigma F sama dengan M kali A, dan kita lihat lukisan gaya yang bekerja adalah ada gaya gesek dan ada MG sin theta dan F gaya dorongnya. Dengan sigma F sama dengan M kali A, F plus F kecil min MG sin theta sama dengan M kali A, F plus mu K MG cos theta min MG sin theta sama dengan MA, F plus 3/16 kali 1 kali 10 kali 4/5 min 1 kali 10 3/5 sama dengan 1 kali 75. Maka F plus 1,5 min 6 sama dengan 7,5, sehingga F besarnya adalah sama dengan 12 Newton. Jadi jawabannya adalah E, 12,00 Newton. Soal gaya gesek nomor 8. Perhatikan gambar. Jika koefisien gesek kinetis antara balok A dan meja 0,1 dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, maka gaya yang harus diberikan pada A agar sistem bergerak ke kiri dengan percepatan 2 meter sekon pangkat min 2 adalah titik-titik. Ini ada A dan B. B digantung, A berada di atas bidang datar yang kasar, ditarik dengan gaya F besar, dan kemudian muncul gaya geseknya adalah F kecil, dan selanjutnya untuk B ini melawan juga pada gaya F sehingga menyebabkan tali menjadi tegang T. A 70, B 90, C 150, D 250, E 330. Semuanya dalam satuan Newton. Dengan menggunakan sigma F sama dengan M kali A, F min F kecil min WB sama dengan M kali A. F min mu MA G min MB kali G sama dengan MA plus MB kali A. F min 0,1 kali 30 kali 10 min 20 kali 10 sama dengan 30 plus 20 kali 2. F min 30 min 200 sama dengan 100, maka F-nya 330 Newton. Jawabannya adalah E. Demikian tadi pembahasan penyelesaian soal kompetensi gaya gesek nomor soal 1 sampai dengan nomor 8 yang merupakan penyelesaian soal kompetensi gaya gesek part 1 part 1. Berharap Anda dapat memahaminya dan sukses untuk di kemudian hari. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.